Kembali lagi di Betos ID. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan alur cerita dari Nihon Kokusoukan. Cerita berawal ketika kerajaan Kuotoine ini mendapatkan sebuah laporan akan adanya pasukan Wyvern yang sedang menuju kerajaan mereka. Di mana dengan laporan ini Komandan Udara Kerajaan Kuotoine pun menjadi cemas dan memutuskan mengerahkan pasukan Wyvern mereka. Namun sesampainya pasukan Wyvern sampai di tempat itu, mereka pun mengetahui bahwa objek itu pun bukanlah sebuah Wyvern melainkan sebuah pesawat terbang. Di mana dengan datangnya pesawat terbang ini, para pasukan kerajaan Kuotoine pun menjadi cemas. Dan dalam kecemasannya ini mereka pun berupaya memberikan serangan pada pesawat terbang tersebut. Namun dengan keadaan mereka yang hanya menggunakan Wyvern itu, mereka pun tidak dapat menjangkau pesawat itu. Di mana meskipun mereka tidak dapat menjangkaunya, pesawat terbang itu pun memilih untuk terbang menjauh. Di sisi lain, Komandan Angkatan Laut Kerajaan Kuotoine pun kini juga memperdebatkan objek aneh yang memasuki kerajaan Kuotoine itu. Namun bukan hanya itu, komandan itu pun juga mendapatkan kabar bahwa sebuah kapal besar juga mendatangi kerajaan mereka. Di mana dengan adanya laporan ini mereka pun memutuskan mengirim sebuah armada untuk mendatangi kapal tersebut. Menyadari kapal perang ini hendak mengajak mereka untuk melakukan pertemuan. Kapten armada perang mereka pun akhirnya mendekatinya. Namun melihat betapa besar dan luar biasanya kapal yang mereka naiki ini, kapten itu pun menjadi gugup. Dan ketika mereka berada di atas kapal itu, mereka pun bertemu dengan penanggung jawab dari kapal tersebut, di mana mereka ini merupakan pasukan militer dari Jepang. Mereka pun juga menjelaskan bahwa kehadiran mereka ada di tempat itu adalah karena dipindahkan dari bumi. Bukan hanya itu, mereka pun juga membahas unit terbang yang melintasi kerajaan Kuotoine itu, di mana Jepang pun mengakui bahwa unit terbang itu merupakan ulah dari negara mereka. Dan dengan pengakuan ini mereka pun juga meminta maaf atas pelanggaran wilayah udara yang telah mereka lakukan. Dengan kabar bahwa objek misterius itu merupakan salah satu alat milik negara Jepang. Komandan Angkatan Laut pun kemudian memutuskan untuk menyampaikan berita ini kepada para pimpinan. Di mana atas permintaan maaf yang dilakukan negara Jepang itu, Perdana Menteri dari Kerajaan Kuotoine pun menerima permintaan maaf mereka, sekaligus hendak membuat perjanjian dengan negara Jepang. Dan dengan pertemuan ini mereka pun kini membuat sebuah konferensi, di mana dalam perjanjian ini pemerintah Jepang pun mengajukan sebuah perjanjian produk pertanian sebagai bagian dari konferensi mereka. Di mana dengan tawaran ini pemerintah Jepang pun hendak membalasnya dengan membangun fasilitas transportasi pada kerajaan Kuotoine. Dan dengan persetujuan ini hubungan kedua negara ini pun dimulai. Hari-hari pun berlangsung dan kerajaan Kuotoine pun mengalami sebuah krisis. Di mana dengan adanya krisis ini mereka pun memutuskan untuk melakukan pertemuan dengan negara Jepang. Dan mereka pun menjelaskan bahwa kerajaan Kuotoine ini mendapatkan sebuah ancaman perang. Dan dengan ini kerajaan Kuotoine pun memutuskan meminta bantuan militer kepada negara Jepang. Namun dengan perbedaan peradaban yang terlalu besar ini Jepang pun menolak permintaan ini. Di mana dengan tidak berpartisipasinya Jepang dalam pertempuran ini kerajaan Kuotoine pun harus berjuang sendiri. Perang pun berlangsung dan pasukan perbatasan kerajaan Kuotoine pun harus menghadapi pasukan Lauria dengan segala keterbatasannya. Di mana dengan keterbatasan pasukan ini kerajaan Kuotoine pun mengalami kewalahan dalam perang. Tidak habis di situ pasukan Lauria pun juga menggerahkan seluruh pasukan Wyvern yang mereka miliki ini. Di mana dengan perbedaan kekuatan ini kerajaan Kuotoine pun mengalami kekalahan telak. Dan dengan kekalahan ini pasukan Lauria pun mulai melakukan perampasan dan juga pemerkosaan pada bekas jajahannya itu. Setelah kejahatan perang yang dilakukan pasukan Lauria tersebar hingga ke negara Jepang, mereka pun kini memutuskan untuk mengirimkan sebuah surat kepada kerajaan Kuotoine. Di mana dalam surat itu pemerintah Jepang pun melihat bahwa peristiwa yang terjadi pada kerajaan Kuotoine ini merupakan bentuk pemberontakan terhadap kerajaan. Sehingga dengan peristiwa ini pula pemerintah Jepang pun memutuskan untuk ikut serta dalam memberantas para pemberontak. Di mana dalam partisipasinya ini, pemerintah Jepang pun mengirimkan pasukan armada laut mereka ke dalam perbatasan wilayah laut antara Kuotoine dan juga Lauria. Di mana dalam peperangan ini mereka pun harus menghadapi 4.000 kapal perang milik Lauria. Di mana meskipun pemerintah Jepang ini telah memutuskan untuk ikut serta dalam peperangan, para petinggi kerajaan Kuotoine pun nyatanya masihlah merasa khawatir akan bantuan yang diberikan itu. Pasalnya diketahui bahwa pemerintah Jepang ini hanyalah akan membantu dengan mengirimkan 8 buah armada kapal. Hari pun berlalu dan perang sudah di depan mata. Namun dalam peperangan ini pemerintah Jepang pun memberikan sebuah peringatan kepada para pasukan Lauria. Di mana dalam peringatan ini para tentara Jepang pun memberitahu bahwa pasukan Lauria ini telah memasuki kawasan teritori dari kerajaan Kuotoine.
di mana dengan masuknya pasukan Loria ini ke dalam kawasan Kuotoine ini, pemerintah Jepang pun menganggap bahwa gerakan yang dilakukan pasukan Loria merupakan gerakan pemberontakan yang harus dicegah oleh para tentara Jepang. Dan setelah peringatan-peringatan yang dilakukan oleh pihak Jepang ini mereka abaikan, para pasukan Loria pun malah memilih untuk melepaskan serangan mereka pada kapal perang Jepang. Di mana dengan serangan yang dilontarkan kapal Loria ini, Jepang pun meresponnya dengan mengambil jarak untuk memberikan serangan balasan. Dan dengan serangan balasan ini kapal musuh pun langsung hancur berkeping-keping. Di mana dengan serangan tunggal ini pihak Jepang pun mengharapkan pasukan Loria untuk menyerah. Di sisi lain pihak Loria yang melihat betapa dahsyatnya serangan yang diberikan pihak Jepang ini, mereka pun hanya bisa tercengang, namun menyadari bahwa kapal itu tidak lagi mengeluarkan serangannya. Kapten Angkatan Laut dari pasukan Loria pun memutuskan untuk meminta bantuan udara. Di mana dengan permintaan bantuan udara ini markas pusat pun mengirimkan 250 unit pasukan Wyvern mereka. Sementara itu pihak Jepang yang mengetahui bahwa terdapat 250 objek terbang yang bergerak mendekati kapal mereka itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengeluarkan senjata mereka. Di mana mereka pun kini mulai mengeluarkan roket yang mereka miliki. Dan dengan serangan roket kendali ini pasukan Wyvern pun mulai berjatuhan. Di mana dengan senjata roket mereka ini pasukan Wyvern musuh pun sudah mengalami penyusutan. Dengan keadaan pasukan musuh yang masih tersisa ini mereka pun juga mulai menembakkan meriam beserta senapan mesin mereka. Di mana dengan serangan yang begitu luar biasa ini pasukan Loria pun kini mulai merasa ketakutan. Namun dengan kerugian yang begitu besar ini mereka pun sudah tidak memiliki pilihan lain dan memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran. Dan dengan pasukan Loria yang memilih untuk melakukan penyerangan, pihak Jepang pun kini memutuskan untuk memanggil ketujuh armada kapal yang mereka miliki. Di mana dengan pasukan ini pihak Jepang pun mulai menembaki kapal milik pasukan Lora. Dan dengan serangan besar-besaran yang dilakukan pihak Jepang ini, Komandan Angkatan Laut Lora pun memutuskan untuk menarik pasukannya dari pertempuran. Namun meskipun pasukan Angkatan Laut milik Lora ini memutuskan untuk mundur dari pertempuran, akan tetapi pasukan Lora pun memutuskan untuk kembali menyerang melalui jalur darat pada sisi utara kerajaan Kuotoine. Di mana penyerangan ini sendiri berlatar belakang atas kegagalan pasukan Angkatan Laut kerajaan Lora yang mengalami kekalahan yang tidak masuk akal. Dan dengan kekalahan itu mereka pun memutuskan untuk melakukan penyerangan melalui jalur darat. Di mana dengan perintah penyerangan ini mereka pun memutuskan untuk mengirim pasukan pengintai. Namun ketika pasukan pengintai itu dikeluarkan mereka pun menemukan para pengungsi sedang menuju ke kerajaan Kuotoine. Melihat terdapat banyak pengungsi tanpa didampingi pengawalan mereka pun memutuskan untuk menyerang para pengungsi itu. Di mana ketika pasukan Lorian ini hendak menyerang para pengungsi, mereka pun tiba-tiba mendapatkan serangan besar. Serangan ini sendiri ternyata merupakan serangan yang dilakukan oleh pasukan pengintai yang dikirim oleh Jepang. Di mana dengan pasukan helikopter Apache ini mereka pun mulai menembaki pasukan Lorian. Dan dengan pasukan pengintai yang dimiliki Jepang ini pasukan pengintai Lorian pun hancur tak bersisa. Dan dengan hancurnya pasukan pengintai yang dikirim kerajaan Lorian ini, markas pusat dari kerajaan Lorian pun mulai merasa cemas. Namun di balik kecemasan akan batalnya melakukan serangan di sisi utara kerajaan Kuotoine ini, mereka pun juga dicemaskan dengan komandan mereka yang akan membantai mereka jika penyerangan batal dilakukan. Dan daripada mereka mengorbankan keluarga mereka, mereka pun memutuskan untuk melakukan penyerangan. Dan dengan keputusan ini mereka pun akhirnya mengirim 20.000 pasukan. Di sisi lain kerajaan Kuotoine yang mengetahui bahwa pasukan Lorian telah mengirim 20.000 pasukan itu pun juga mulai mempersiapkan benteng mereka, di mana dengan pasukan mereka ini mereka pun yakin akan keamanan benteng itu. Dan dengan kekokohan benteng mereka ini mereka pun memutuskan untuk menjaga benteng dan tidak melakukan penyerangan. Dan dengan pasukan Lorian yang telah berkumpul ini mereka pun kini mulai memprovokasi pasukan Kuotoine yang tengah berlindung di balik benteng. Dan dengan provokasi-provokasi yang mereka berikan ini semangat juang pasukan kerajaan Kuotoine mulai surut. Di mana dengan fakta pasukan Kuotoine yang mulai kehilangan semangat juangnya itu, Jepang pun memutuskan untuk melakukan serangan terhadap pasukan Lorian. Dan dengan diberikannya izin untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan Lorian ini, Jepang pun mulai mengeluarkan senjata roket dan juga senjata artileri mereka. Di mana ketika Jepang mempersiapkan rudal dan artileri mereka ini, mereka pun juga menyebarkan somasi agar pihak Lorian untuk menyerah dan mundur dari pertempuran. Namun meskipun somasi ini telah diberikan kepada pihak Lorian, mereka pun menganggap ini hanya sebagai bagian dari provokasi. Dan dengan somasi yang diberikan pihak Jepang ini, pihak Lorian pun memutuskan bersiap untuk melakukan pertempuran.
Dengan 20.000 pasukan yang mereka miliki ini, pihak Lorien pun akhirnya berbaris mempersiapkan pertempuran. Di sisi lain, melihat waktu yang diberikan pihak Jepang ini tidaklah diperdulikan oleh pihak Lorien. Mereka pun memutuskan untuk memulai menyerang pasukan Lorien. Di mana dengan perintah penyerangan yang diberikan ini, mereka pun mulai meluncurkan roket dan juga artileri mereka. Dan dengan kekuatan ini, pasukan Lorien pun mulai berhamburan serta hancur tak bersisa. Dengan kemenangan luar biasa ini, petinggi kerajaan Kuotoinen pun memutuskan untuk melakukan pertemuan. Di mana dalam pertemuan ini mereka pun mulai membahas mengenai pengambilalihan kembali wilayah jajahan yang dilakukan oleh Lorien. Sementara itu, markas pusat dari kerajaan Lorien yang kehilangan kontak dengan lini depan ini makin membuat komandan perang menjadi semakin jengkel. Di mana karena tidak ada kabar dari lini depan ini, komandan perang ini pun lantas menemui sang jenderal. Dan dalam pertemuannya ini, komandan itu pun meminta izin untuk memanggil bala bantuan. Di mana dengan memanggil bala bantuan yang dilakukan oleh komandan perang ini, sang jenderal pun merasa optimis akan pertahanan yang mereka miliki. Namun nyatanya rasa optimis ini pun kemudian berubah menjadi sebuah rasa ketakutan. Di mana ketika pasukan Wyvern sedang berpatroli, pasukan mereka itu pun mulai berjatuhan. Dan dengan hancurnya pertahanan udara yang dimiliki Lorien ini, pasukan pesawat tempur milik Jepang pun mulai mengudara di atas kota. Dan dengan serangan udara dari Jepang ini, mereka pun mulai mengambil alih kota itu. Dan demikianlah alur cerita dari Nihon Kokusoukan. Nantikan part 2-nya hanya di Metals ID. Thank you for watching and goodbye.